Dara masih berdiri di ujung jalan Melati. Dara, dia berteduh dari tepan hujan di bawah kanopi di emperan sebuah toko elektronik sembari menunggu taksi daring yang belum juga sampai. Lantas ia pun merogoh ponselnya lagi dari saku celananya. Nampak posisi taksi daring sebetulnya sudah cukup dekat. Namun nampaknya taksi itu terjebak kemacetan di jalan arteri. Nampak ada garis merah tebal di peta pada aplikasi tersebut. Memang, setiap Dara memesan taksi daring, ia harus menunggu di ujung jalan karena mobil tidak bisa masuk ke jalan gang rumahnya. Jalan itu hanya bisa dilalui oleh sepeda motor. Sebenarnya ia tadi sudah berniat memesan ojek daring, namun karena hujan tidak kunjung reda terpaksa ia memesan taksi daring. Kalau saja aku punya pintu kemana saja Doraemon, sekarang ini aku pasti sudah duduk manis di ruang tunggu stasiun. Gumam Dara dalam hati. Merasa bosan menunggu, ia pun lantas mengambil ponsel dari saku celananya. Jemari tangan kanannya bergerak di layar ponselnya. Ia kemudian menghubungi Rea, sahabatnya. Rea, kayaknya aku bakalan telat banget. Hujan deras juga di sini. Jadi kalian berangkat saja dulu ya, ucap Dara. Aku mah gampang, bisa naik kereta lainnya. Atau bisa juga bis kan? Jawab Dara lagi. Ya, ada sedikit masalah aku sama Bram. Kita berantem lagi. Emang dia pikir dia siapa? Bukan orang tuaku, bukan pula suamiku. Pakai sok ngatur-ngatur segala lagi. Iya, aku tidak masalah berangkat sendiri. Taksiku sudah datang tuh. So, sampai ketemu di Malang ya. Bye. Dara pun segera masuk ke dalam taksi. Ia lantas merasakan sendiri kemacetan sore itu. Ternyata ada sebuah pohon tumbang menutup sebagian jalan arteri. Pantas saja jalan arteri macet parah. Belum lagi ada genangan air di rute lainnya. Singkat cerita, Dara pun sampai di stasiun kereta api. Ia terlambat hampir 2 jam. Sementara kereta api yang hendak ditumpanginya sudah berangkat 2 jam yang lalu. Dara pun membayangkan jika Rea dan 3 temannya pasti sudah ngobrol-ngobrol di kursi kereta yang akan membawa mereka ke kota Malang, Jawa Timur. Mereka memang berencana menghabiskan akhir pekan di sana. Dara tidak mengenal 3 teman Rea. Rea mengatakan ia akan memperkenalkan 3 teman barunya yang katanya super asik itu. Dara, dia tidak merasa kecewa karena ketinggalan kereta. Toh ia dapat naik kereta api lainnya. Namun ia kecewa dengan Bram. Pertengkaran siang tadi seharusnya tidak perlu terjadi. Tapi di sisi lain ia merasa bersalah tidak mengatakan pada Bram kalau ia akan berlibur ke Malang. Ia baru mengatakannya siang tadi, dan itu membuat Bram marah. Karena sepertinya Bram sudah punya rencana akhir pekan bersamanya. Sudahlah, gumam Dara. Semakin ia memikirkan pertengkaran itu, malah semakin membuatnya menjauh dari kota Malang. Singkat cerita, Dara mendapatkan tiket kereta lainnya, tetapi ia harus transit di Surabaya dulu dan berganti dengan kereta lainnya. Kereta api itu akan berangkat 3 jam lagi. Ia merasa sungguh beruntung mendapatkan 1 tiket di akhir pekan. Karena biasanya saban akhir pekan seluruh kursi kereta api ludes.
Dara pun lantas menuju area tunggu penumpang yang hampir kosong. Orang-orang yang tadi duduk di ruang itu kini sudah berada di dalam kereta. Sementara matanya tertuju pada sebuah bangku panjang berwarna merah di sebelah deretan pot bunga. Dara lantas meletakkan tas ranselnya yang cukup berat di lantai. Dia kemudian mengempaskan tubuhnya di bangku itu. Dara, ia merasa lelah baik fisik dan psikis. Kepalanya terasa pening. Dara lantas merogoh ponselnya dari saku celananya. Dia kemudian mulai mengetikkan pesan. Udah sampai mana, Re? Tapi pesan belum sampai ke ponsel Rea. Centang 1. Dara mengeritkan dahinya. Tidak mungkin Rea mematikan ponselnya. Ia berpikir mungkin cuma blank spot saja. Ia pun lantas memasukkan kembali ponselnya ke saku celananya. Lantas Dara pun mencoba memejamkan mata sejenak, barangkali bisa meredakan rasa pening di kepalanya. Memang sedari tadi kepalanya terasa berat. Mungkin efek bertengkar dengan Bram atau cuaca yang kurang bersahabat. Lantas ia pun melipat kedua tangannya di atas dada. Namun tiba-tiba terbesit di pikiran Dara ingin mencoba video call dengan Rea. Lantas buru-buru ia merogoh ponselnya dari saku celananya lagi. Namun, sialnya baterai ponselnya tinggal 5% saja. Dara, ia juga lupa membawa powerbank. Ia pun lantas mengurungkan niatnya dan mematikan ponselnya. Pandangannya menyisir sisi kanan dan kiri. Ia mencari stop kontak di sekitar posisi duduknya. Namun nihil. Stasiun ini ternyata tidak menyediakan charging stasiun untuk umum. Ia pun kemudian menghela nafas panjang. Setelah beberapa kali menyisir sekitar tempat ia duduk, pandangannya tertambat pada sebuah kafe di ujung sana yang tampak terang benderang. Ia berpikir biasanya di kafe terdapat stop kontak. Ia bisa mencas ponselnya sambil ngopi-ngopi cantik. Lagi pula, ia memang butuh minuman hangat setelah kehujanan di jalan tadi. Barangkali secangkir kopi hangat bisa meredakan pening di kepalanya. Lantas Dara pun segera bangkit dari duduknya. Ia mengambil tas ranselnya dan berjalan menuju ke kafe itu. Nampak stasiun sudah sangat sepi, hampir tidak ada orang sama sekali. Sepertinya semua orang sudah masuk ke dalam kereta. Ia hanya melihat beberapa orang duduk di kursi tunggu, sementara tidak ada orang lain yang berjalan kecuali dirinya. Ia lantas melihat dari jendela stasiun, nampak senja sudah menjelang. Dan ketika Dara berjalan menuju kafe, ia melihat beberapa orang tampak tertidur pulas di kursi tunggu. Sementara lainnya menatap layar ponsel, dan 1-2 orang membaca buku. Ia sedikit heran mengapa orang yang menatap ponsel dan membaca buku sama-sama tersenyum lebar. Apakah mereka sama-sama sedang menikmati konten dan bacaan yang lucu? Dan sesampainya di kafe itu, Dara tidak melihat seorang pun di sana. Dara lantas mengetukkan jarinya sekali ke bel di atas meja kasir. Ia kemudian melihat tayangan slide di layar televisi LED di atas kasir. Wah, ada promo gratis cappuccino buat 1 orang pemegang tiket kereta jurusan Surabaya yang beruntung. Lumayan nih. Begitu kata Dara dalam hati. 1 menit, 2 menit, petugas kafe belum juga muncul. Dan yang membuat nampak aneh, tidak ada musik di kafe itu. Hingga tidak lama kemudian Dara mendengar suara orang bercakap-cakap di belakang dirinya. Dan ketika ia menoleh ke belakang, ternyata di belakangnya sudah ada antrian yang cukup panjang. Lantas,
Dara pun mengetukkan jarinya ke bel sekali lagi. Terlihat petugas pun datang. Ia keluar dari balik lampu berwarna merah yang menutupi sebuah pintu di sisi kanan kasir. Ia adalah seorang wanita yang sangat cantik. Petugas itu berseragam coklat dengan baju atasan ketat berwarna coklat pina dan bawahan entah celana panjang atau rok berwarna brunet. Karena begitu cantiknya petugas itu, sampai-sampai Dara berpikir tidak seharusnya petugas wanita itu bekerja di kafe ini. Ia mungkin bisa menjadi artis sinetron terkenal. Dara bahkan sempat berpikir untuk menghubungi Chris, temannya yang seorang staff talent di sebuah rumah produksi terkenal, sebelum petugas wanita itu terlebih dahulu menyapanya. "Halo kak, mau pesan apa?" kata petugas wanita itu. Suaranya terdengar centil kekanakan. "Itu cappuccino gratisannya masih ada kan mbak? Saya mau ke Surabaya," kata Dara. Sebentar saya cek dulu ya kak," kata sang petugas, sembari gerakan tangannya bergerak cepat mengetukkan sesuatu di layar komputer di depannya. "Oh iya kak, statusnya masih tersedia. Kakak mau promo ini?" tanya sang petugas. "Iya saya mau, ini tiket saya," kata Dara seraya menunjukkan tiketnya kepada petugas itu. "Kakak Dara ya? Baiklah, tiket kakak valid. Oh ya, selain satu cangkir cappuccino, promo juga termasuk setengah lusin donat. Gratis kak," kata petugas itu dengan mata berbinar dan senyum yang menurut Dara lebar dan agak aneh. Dara tertegun, karena senyuman petugas itu mengingatkannya dengan senyuman beberapa calon penumpang di kursi tunggu tadi. "Kakak mau?" tanya petugas itu tiba-tiba, yang sontak membuyarkan pikiran Dara. Iya, saya mau ambil cappuccino dan donatnya. Gratis kan?" tanya Dara. Nampak petugas itu tersenyum dan menganggukkan kepalanya beberapa kali, tanda bahwa ia mengkonfirmasinya. "Silakan masuk lewat sini kak untuk verifikasi. Ada staf khusus verifikasi di ruang sebelah," kata si petugas itu. Sontak Dara pun merasa heran, mengapa harus ada verifikasi segala, dan di dalam ruangan lain pula. Ia merasa curiga. "Mari masuk lewat sini kak," kata petugas itu sekali lagi, kali ini sambil membuka kelambu merah itu. Dara, dia belum bergerak. Ia menatap ruangan di balik lampu merah itu. Ruangan itu nampak gelap. Ia lantas mengeritkan dahinya. Ia bertanya-tanya mengapa ruangan itu gelap, karena ruangan itu seharusnya terang. Lantas, ia pun menatap petugas itu dengan ragu. Namun petugas itu malah melebarkan senyumannya. Kali ini ia mengangkat tangan kanannya mempersilahkan Dara supaya masuk ke ruangan itu. Dan saat Dara sudah bersiap akan beranjak dari tempatnya berdiri, tiba-tiba sebuah wajah yang muncul berkelebat di dalam ruangan itu menghentikan langkahnya. Dara terkejut. "Loh, Rea, bukankah ia sedang di dalam kereta api? Sedang apa dia di sana?" Gumam Dara dalam hati, dan wajah itu lalu hilang di kegelapan. Namun sedetik kemudian wajah Rea muncul kembali.
Kali ini wajah itu nampak sedang berteriak. Terlihat tangan kanannya berusaha menggapai kelambu, namun ia tidak mampu meraihnya. Dan sekejap kemudian bagai tersedot dari dalam sana, ia pun menghilang. Dara gemetar. Tiba-tiba ia tidak dapat mengucapkan kata-kata. Ia juga tidak dapat bergerak. Kedua kakinya seakan beku atau terpaku di lantai kafe. "Silakan masuk ke sini, Kak," kata petugas itu dengan senyuman semakin lebar. Tapi Dara tidak dapat menggerakkan tubuhnya pun untuk mengucapkan sepatah kata. Dara kemudian memutuskan akan membatalkan pesanannya saja dan lari dari kafe itu. "Silakan masuk ke sini, Kak," kata petugas itu sekali lagi. Namun suaranya terdengar berubah dari centil kekanakan menjadi lebih berat. Kepalanya juga berangsur berubah. Nampak kian membesar. Kulit wajahnya berwarna ungu gelap. Hidungnya semakin panjang. Sementara dagunya semakin meruncing ke bawah dan matanya berwarna merah. "Masuklah ke sini, Dara. Masuk." Pekik petugas itu yang tiba-tiba berubah menjadi sosok monster yang sangat menyeramkan. "Dara, Dara." Pekik monster itu sekali lagi, nampak kepalanya semakin membesar. Terlihat hidungnya memanjang hingga tepat di depan ujung hidung Dara. Sontak Dara pun berusaha menggeliat, tapi dia tidak bisa. Ia juga terlalu takut dengan apa yang ia lihat di hadapannya itu. Kini kedua tangan monster itu memanjang. Tangan berukuran besar dan berkulit ungu gelap serta bersisik itu berhasil menggapai kedua lengan Dara dan mencengkeramnya erat. Tubuh Dara kemudian diguncang berkali-kali, yang membuat kepala Dara semakin terasa pening. Lantas ia pun memejamkan matanya erat sementara jantungnya berdetak cepat. Nafasnya juga tersengal-sengal. Tidak. Dara, dia tidak mau masuk. Dengan sekuat tenaga Dara berusaha untuk berontak. Sontak ia pun berteriak. "Tidak, aku tidak mau. Tidak!" teriak Dara. "Dara, Dara, Dara." Terdengar, suara itu masih saja meneriakkan namanya sementara tubuhnya masih terguncang. Hingga tiba-tiba Dara berhasil membuka kelopak matanya. Ia terkejut ketika menatap wajah Bram di depannya. Rupanya, tadi ia tertidur di kursi dan bermimpi buruk. "Dara sayangku, syukurlah kamu selamat," kata Bram sambil memeluk erat tubuh Dara. Sementara Dara diam saja, ia tidak menyambut pelukan dari Bram. Dara yang masih syok usai bangun dari mimpi buruk merasa bingung dengan ucapan Bram. Lantas, Bram pun melepaskan pelukannya dan duduk di samping Dara. Ada kecelakaan di perlintasan makmur. Sebuah truk besar yang mengangkut metanol menerjang palang kereta api. Truk meledak, lokomotif dan beberapa gedung di depan terbakar. Begitu dapat kabar itu dari medsos, aku buru-buru menelpon kamu, tapi ponselmu tidak aktif. Lantas aku berpikir kereta jam 4 menuju Malang itu kan kereta kalian. Lantas aku cepat-cepat ke sini. Jelas, Bram. Sontak, Dara tercekat mendengar kabar itu. "Ya Tuhan, Rea," ucapnya lirih, sembari kedua telapak tangannya menutupi mulutnya.
Iya benar, aku dapat info daftar nama korban di medsos. Ada nama Rea di situ. Rea dan teman-temannya di gerbong 1 kan? Lokomotif dan gerbong itu terguling dan terbakar, ujar Bram. Ya Tuhan, pekik darah sembari memeluk tubuh Bram. Bram balas memeluknya. Cukup lama mereka saling berpelukan. Bram mengusap-usap punggung Dara. Dia berusaha menenangkan Dara yang menangis di kepergian Rea. Ayo kita pulang saja. Tidak usah pergi ke Malang. Lagi pula jalur kereta masih ditutup, ujar Bram. Dara mengangguk pelan. Pipinya basah, wajahnya sayu. Berbagai perasaan berkecamuk di dalam dadanya karena tiba-tiba saja ia kehilangan Rea, sahabatnya sejak kecil. Lantas mereka pun berjalan ke arah pintu keluar. Bram menggandeng tangan Dara yang langkahnya gontai dengan tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya menjinjing tas ransel Dara. Oh iya, jalur ke pintu keluar melewati sebuah kafe. Dara memandang kafe itu. Ia kemudian mengernyitkan dahinya. Ia merasakan ada kemiripan dengan kafe yang ada di dalam mimpinya tadi. Tapi suasananya lebih ramai. Nampak ada banyak orang duduk di sana. Ada yang sedang menyeruput kopi, membaca buku, menatap layar ponsel atau menelpon. Pandangannya lalu tertuju pada meja kasir. Tiba-tiba ia terkejut dengan wajah petugas yang sangat mirip dengan sosok petugas kasir yang berubah menjadi monster di dalam mimpinya. Nampak petugas itu baru saja menyelesaikan sebuah transaksi dari seorang pembeli. Petugas kasir itu kini menoleh ke arah Dara dan menatap wajahnya. Ia tersenyum. Senyumnya semakin lebar. Itu adalah senyum aneh yang pernah dilihat Dara dalam mimpinya barusan. Sontak, Dara pun berteriak. Tidak!